Udah? Ya, kalau bapak meninggal ini ya, bila karena meninggal karena penyakit corona, maka harapan bapak supaya dibakar saja. Bila jika meninggal jauh dari Jakarta, juga dibakar saja. Lalu abunya dikubur di atas kuburan mama. Bila meninggal di Jakarta, kubur dan ditumpuk aja di kuburan mama. Ya, oke. Sudah? Nah, ini yang kedua tentang warisan. Semua atas nama mama kecuali rumah Jakarta yang di Kampung Pulau Tridharma itu atas nama bapak. Warisan sisa bisa dijual asal sudah tidak ada yang bisa merawat, lalu dibagi 4 sama rata. Tapi kalau bapak masih hidup dibagi 5. Setelah mama meninggal, warisan sudah jatuh ke tangan anak-anak. B. Ini semua tentang warisan dipimpin oleh Arif Bustaman. Ya, oke? Udah? Lanjut aja, nggak usah. Aduh. Sedikit tentang riwayat hidup bapak. Bapak dilahirkan oleh Sukasiman Morardi dan Ibu Siti Subhani. Punya saudara 3 orang. 4 orang sama bapak. Kakak bapak bernama Sri Artuti Mujiati. Namanya bapak adalah Putut Guritno Mujiono. Terus ketiga Kukuh Paminto Mujiati. Terus keempat Penny Karlinah Mujiati. Di antara bersaudara hanya bapak yang paling bodoh karena segala hal dan bapak menyadari hal itu. Pada waktu kira-kira bapak berumur 9 tahun, bapak masih kelas 3 SD. Bapak belum lancar membaca. Bapak kelas 3 SD, umur bapak sudah tua di kelas karena sudah 2 kali tidak naik kelas. Pada suatu hari bapak sedang belajar membaca dengan disampingi Yanti. Waktu itu bapak masih belum lancar membaca. Bacaan itu bacaan bahasa Jawa. Jawa. Bapak setelah kali susah sekali mengejaknya. Bapak bisa memperoleh ejaan, yaitu sebetulnya ejaan itu diisis, tapi bapak tidak bisa mengejak. Sampai 3 kali bapak tidak bisa membaca lalu ada suara dari luar, yaitu suaranya Bude Bayi mungkin, dengan lafal bilangnya diisingi oleh saya bapak, karena bapak sudah pusing, jadi bapak tirukan saja. Jadi lalu semua isi rumah mengetawakan bapak. Mulai dari situlah bapak tidak kerasan di rumah dan selalu mau di luar rumah. Saya tidak pernah melihat rumah dan adik-adik saya. Begitu saya lihat rumah yang paling kaget Pak Ito. Pak Ito
Pak Ito rupanya cantik. Kalau hati bapak, wah, nanti bapak pengen Pak Ito seperti laki-laki. Bapak waktu itu sudah Bapak waktu itu sudah senengannya berenang. Makanya Pak Ito tak ajari berenang tiap pulang sekolah sampai dengan Yanti selalu tanya Pak Ito, saya ajak berenang dan jadi bapak paksa supaya dia jadi laki-laki. Waktu itu terus berjalan. Sudah kelas 2 SMP, Pak Ito, bapak pulang main malam, tahu-tahu seisi rumah ribut mengenai Pak Ito. Muka Pak Ito bapak belur, lalu bapak tanya, ada apa? Pak Ito baru saja berantem, dikeroyok 4 orang. Semua orang di rumah susah melihatnya, tetapi hanya bapak yang jadi senang sekali karena Pak Ito betul-betul jadi laki-laki. Dan sejak itu Pak Ito, bapak tidak pernah mendikte Pak Ito dia mau ngapain. Kalau bapak senang karena Pak Ito jadi seorang laki-laki, ya deh. Dan saya tanyakan, kalau Pak Ito jadi yang saya khawatirkan, Pak Ito itu jadi banci waktu itu. Selalu dikabari dibawa sampai di luar rumah. Waktu kecil Pak Ito itu didandani seperti perempuan, yaitu dibedakin, dikasih sapu tangan. Lalu setelah di luar rumah bapak saya suruh buang sapu tangannya, bedaknya saya suruh hapus. Dan Pak Ito selalu ditanya di mana sapu tangannya oleh Yanti, tapi Pak Ito selalu bilang hilang. Tapi nggak bilang kalau disuruh buang oleh bapak. Gitu ya. Tapi yang bapak maksud, sekali lalu saya bilang sama Bu Penny, sekarang tentang Bu Penny ya. Tentang Bu Penny, pada suatu ketika bapak nyuruh Bu Penny untuk membelikan rokok untuk bapak. Tapi yang dibeli salah. Tapi saya bilang ini yang dibeli salah, tapi Bu Penny bilang. Lalu Bu Penny bilang marah pada bapak. Salahnya kenapa menyuruh saya? Mulai dari itu sampai sekarang bapak tidak berani nyuruh ataupun menegur Bu Penny. Waktu terus berjalan. Pada waktu itu bapak kelas 2 SMP. Bapak sudah berpacaran sama cewek yang namanya Sianeham yang sekarang ada di negeri Belanda. Tapi dia kelas 2 SMA. Bapak pacar terus berjalan. Pada kelas 3 SMP bapak punya pacar lagi, yaitu yang namanya Ferial Pahalwan. Dia keturunan Arab Ambon. Dan kedua orang itu, jadi antara Siana tadi dan
itu tahu, tapi tidak ada pernah marah sama bapak. Kira-kira bapak SMA, saingan bapak berpacaran dengan Siana Ham adalah yaitu Pak De Lukito. Tapi lucunya masih memilih bapak. Pada tahun 1968, Siana dan keluarganya pindah ke Belanda karena ditarik oleh bapaknya yang di Belanda. Waktu itu Siana sudah kerja jadi sekretarisnya Pertamina direktur Pertamina di Surabaya. Waktu mau pindah ke negeri Belanda, sebetulnya diajukan yang tadi untuk menggantikan, tapi direkturnya nggak mau. Lalu waktu diantar ke Jakarta, bapak juga ikut. Lalu diantar pada semua saudara-saudara bapak, yaitu Pak Sigit, Mas Bas, dan semua lah. Hampir semua ngantar karena dia satu-satunya orang yang mau pindah ke Belanda. Tetapi begitu mau pergi, semua disalami, bapak sendiri yang diciumin. Jadi sehingga Pak Sigit baru tahu kalau bapak Siana itu berpacaran sama bapak. Pada tahun 1969 dan 70, bapak ditawari kerja oleh Eyang Parso ke Makassar, yaitu di PT El Nusa. Disitulah bapak ketemu mama. Mama pacaran sama bapak, satu-satunya pacar bapak yang berani pada bapak dan sudah saling ada berani sama bapak. Itulah yang bapak berkesan sama mama, karena biasanya pacar bapak itu nurut saja sama bapak, tapi kalau mama tidak. Makanya dalam hati saya, ini mama. Pada kira-kira tahun 70-an, bapak pindah kerja lagi ke Cilegon. Waktu bapak ke Cilegon itu ditanya oleh Yanti, apakah bapak tidak mau punya istri? Ya, pengen, tapi harus dipilih sendiri oleh bapak. Waktu itu bapak ajukan ke mama sebagai istri bapak adalah mama, yaitu orang Ambon. Yanti balik bertanya sama bapak, apa orang Jawa sudah ada yang tidak cantik toleh? Bapak bilang, ya ada. Bapak mau orang Ambon. Kalau Yanti tidak setuju, ya nggak usah aja kawin. Yanti mengalah. Lalu bapak kawin sama mama. Mulailah Yanti sama mama tidak cocok. Apa-apa yang dikerjakan mama, Yanti selalu mencelanya. Lalu ikut-ikutan saudara-saudaranya. Saudara agak juga mencela mama. Lebih kurang 4 tahun saya dan mama hidup bersama. Hidup serba kekurangan. Yangkung sakit. Yangkung dibawa ke Jakarta.
Bapak dan Mama hidupnya serba kekurangan. Bapak tahun 1980 di PHK. Yang aneh bagi ya dimintai, yang aneh lagi pada saudara-saudaranya Bapak, Bapak dimintai urunan tentang sakitnya Yangkung. Bapak tidak sanggup. Terus Mama bilang sama Bapak, diminta untuk perawatannya dipindah ke rumah sakitnya Mama, yaitu rumah sakit polisi, di mana rumah sakit polisi itu untuk Yangkung tidak bayar, dan Yangkung masih dihormati di sana. Tapi saudaranya Bapak sama Yanti tidak maunya di rumah sakit Fatmawati, karena di situ ada Bude Bayi. Ya. Pada tahun 82, Eyang Warso menanyakan, Bapak mau pindah ke Bontang. Bapak bilang mau. Lalu Bapak dan keluarga pindah ke Bontang. Ekonomi Bapak memang membaik di Bontang. Diminta merawat orang mulai ada. Akhirnya Eyang meninggal setelah dirawat beberapa bulan di Fatmawati. Sekarang Eyang anak-anak mulai baik. Membaik, anak-anaknya juga ya, satu. Waktu itu Bapak masih punya anak yang namanya Ari Bustaman. Pembesar. Terus Ari Bustaman waktu itu sudah bisa sekolah agak bagus, yaitu di Unhas. Noni di UGM, Charlie ya di ITS sama di UGM, Didot di ITS. Mulailah Yanti baik sama Mama, dan saudara-saudara Bapak mulai baik-baik, kecuali Bude Bayi. Waktu berjalan terus. Arif dan sudah lulus di Unhas. Nah, Yanti masih menangi, dia sudah lulus dari Unhas. Yanti lalu meninggal. Habis Yanti dikubur, dan saya merasa sedih sekali. Saya tanya pada Bu Bani, selama dirawat Yanti habis berapa? Bu Bani jawab, tidak usah dipikir Mas, karena peninggalan Bapak cukup untuk biaya untuk semua merawat Ibu. Bapak jadi mendengar itu, Bapak kaget banget. Kalau hati Bapak waktu itu disuruh urunan ke Yangkung waktu sakit, saya ditagih terus. Tapi waktu itu ekonomi Bapak belum baik. Jadi apa semua itu maksudnya? Baru terus ya itu ya, apa itu maksudnya, tanda tanya, nggak perlu ya. Baru saya tentang itu semua. Bapak kaget kepada bicara tentang apa kuburan Yanti belum kering. Tahu-tahu saudara-saudara membicarakan warisan. Bapak marah sekali karena
Yangti belum, kuburannya Yangti belum kering. Diajak bicara tentang warisan, bapak jawab, bicaralah kau tentang warisan bertiga. Bapak tidak usah. Bapak cukup wakilkan sama Pak Ito. Nah, itulah itu semua. Apa? Ya, itu tentang riwayat Bapak sedikit ya. Bapak dulu diketawain orang sekitar, dan tapi sekarang Bapak jadi ketawaan anak-anaknya karena Bapak pantas untuk diketawain, karena memang Bapak Bapak agak bodoh dari semuanya. Bagi Bapak yang penting bisa menjadikan anak-anak mandiri tanpa menyusahkan orang lain. Ya, oke. Warisan Bapak ke anak-anaknya ada di otak atau di kepala anak-anaknya. Dan itulah keberhasilan Bapak. Warisan Mama di anak-anaknya, di otaknya, dan ada juga sedikit materi. Diharapkan Bapak, anak-anak Bapak yang tertua untuk memimpin tentang hal warisan ini. Ya. Ya. Itu ya. Harap dihormati Mama, harapan Eyang, harapan Bapak. Oh. Harapan Eyang salah ini. Oh, menghormati Mama. Menghormati Mama, harapan Eyang hidup rukun sesama saudara dan saling membantu. Jangan sekali-sekali merebut warisan Mama, berebut warisan Mama. Kalau itu semua ditaati, Mama tenang di alam kubur. Hal lainnya dirunding bersama. Ya, itu. Ini tentang agama bagi Bapak. Yang harus dijalankan beragama itu adalah 1, belajar, 2, ibadah, 3, olahraga. Yang harus bisa berenang. Cucu-cucunya Bapak. Hormati orang tuamu. Bapak paling menentang hal poligami di agama Islam ini. Kalau tidak mengerti tentang agama Islam, jangan tanya pada siapapun, tapi carilah sendiri dan belajar mencari yang tidak dimengerti itu. Oke. Ini untuk cucunya Bapak. Ya, sudah cukup. Udah. Sudah. Ya. Kalau Bapak meninggal ini ya, bila karena meninggal karena penyakit corona, maka harapan Bapak supaya dibakar saja. Bila jika meninggal jauh dari Jakarta, juga dibakar saja. Lalu abunya dikubur di atas kuburan Mama. Bila meninggal di Jakarta, kubur dan ditumpuk aja di kuburan Mama. Ya. Oke, sudah? Nah, ini yang kedua, tentang warisan. Semua atas nama Mama, kecuali rumah Jakarta yang di Kampung Pulau Tridharma. Itu atas nama Bapak. Warisan sisa bisa dijual asal sudah
tidak ada yang bisa merawat. Lalu dibagi 4 sama rata. Tapi kalau bapak masih hidup, dibagi 5. Setelah mama meninggal, warisan sudah jatuh ke tangan anak-anak. B. Ini semua tentang warisan dipimpin oleh Arif Bustaman. Ya, oke? Udah? Lanjut aja, nggak usah. Aduh. Sedikit tentang riwayat hidup bapak. Bapak dilahirkan oleh Sukasiman Morardi dan Ibu Siti Subhani. Punya saudara 3 orang. 4 orang sama bapak. Kakak bapak bernama Sri Artuti Mujiati. Namanya bapak adalah Putut Guritno Mujiono. Terus ketiga Kukuh Paminto Mujiati. Terus keempat Penny Karlinah Mujiati. Di antara bersaudara hanya bapak yang paling bodoh karena segala hal dan bapak menyadari hal itu. Pada waktu kira-kira bapak berumur 9 tahun, bapak masih kelas 3 SD. Bapak belum lancar membaca. Bapak kelas 3 SD, umur bapak sudah tua di kelas karena sudah 2 kali tidak naik kelas. Pada suatu hari bapak sedang belajar membaca dengan disampingi Yanti. Waktu itu bapak masih belum lancar membaca. Bacaan itu bacaan bahasa Jawa. Jawa. Bapak setelah kali susah sekali mengejaknya. Bapak bisa memperoleh ejaan, yaitu sebetulnya ejaan itu di ISIS, tapi bapak tidak bisa mengejak. Sampai 3 kali bapak tidak bisa membaca lagi. Lalu ada suara dari luar, yaitu suaranya Bude Bayi mungkin, dengan lafal bilangnya diisingi oleh saya bapak, karena bapak sudah pusing, jadi bapak tirukan saja. Jadi lalu semua isi rumah mengetawakan bapak. Mulai dari situlah bapak nggak kerasan di rumah dan selalu mau di luar rumah. Saya tidak pernah melihat rumah dan adik-adik saya. Begitu saya lihat rumah yang paling kaget Pak Ito. Pak Ito rupanya cantik. Kalau hati bapak, wah, nanti bapak pengen Pak Ito seperti laki-laki. Bapak waktu itu sudah senengannya berenang. Makanya Pak Ito tak ajari berenang tiap pulang sekolah sampai dengan Yanti selalu tanya Pak Ito, saya ajak berenang dan jadi bapak paksa supaya dia jadi laki-laki. Waktu itu terus berjalan. Sudah kelas 2 SMP, Pak Ito
Bapak pulang main malam, tahu-tahu seisi rumah ribut mengenai Pak Ito. Muka Pak Ito Bapak belur, lalu Bapak tanya, ada apa? Pak Ito baru saja berantem, dikeroyok 4 orang. Semua orang di rumah susah melihatnya, tetapi hanya Bapak yang jadi senang sekali karena Pak Ito betul-betul jadi laki-laki. Dan sejak itu Pak Ito, Bapak tidak pernah mendikte Pak Ito dia mau ngapain. Kalau Bapak senang karena Pak Ito jadi seorang laki-laki, ya dah. Dan saya tanyakan, kalau Pak Ito jadi yang saya khawatirkan, Pak Ito itu jadi banci waktu itu. Selalu dikabari dibawa sampai di luar rumah. Waktu kecil Pak Ito itu didandani seperti perempuan, yaitu dibedakin, dikasih sapu tangan. Lalu setelah di luar rumah saya suruh buang sapu tangannya, bedaknya saya suruh hapus. Dan Pak Ito selalu ditanya di mana sapu tangannya oleh Yanti, tapi Pak Ito selalu bilang hilang. Tapi nggak bilang kalau disuruh buang oleh Bapak. Gitu ya. Tapi yang Bapak maksud, sekali lalu saya bilang sama Bu Penny, sekarang tentang Bu Penny ya. Tentang Bu Penny, pada suatu ketika Bapak nyuruh Bu Penny untuk membelikan rokok untuk Bapak. Tapi yang dibeli salah. Tapi saya bilang ini yang dibeli salah, tapi Bu Penny bilang. Lalu Bu Penny bilang marah pada Bapak. Salahnya kenapa menyuruh saya? Mulai dari itu sampai sekarang Bapak tidak berani nyuruh ataupun menegur Bu Penny. Waktu terus berjalan. Pada waktu itu Bapak kelas 2 SMP. Bapak sudah berpacaran sama cewek yang namanya Siane Ham yang sekarang ada di negeri Belanda. Tapi dia kelas 2 SMA. Bapak pacar terus berjalan. Pada kelas 3 SMP Bapak punya pacar lagi, yaitu yang namanya Ferial Pahalwan. Dia keturunan Arab Ambon. Dan kedua orang itu, jadi antara Siana dan Anung itu tahu, tapi tidak ada pernah marah sama Bapak. Kira-kira Bapak SMA, saingan Bapak berpacaran dengan Siana Ham adalah yaitu Pak Delugito. Tapi lucunya masih memilih Bapak. Pada tahun 1968, Siana dan keluarganya pindah ke Belanda karena ditarik oleh bapaknya yang di Belanda. Waktu itu Siana sudah kerja jadi sekretarisnya Pertamina direktur Pertamina di Surabaya. Waktu mau pindah ke negeri Belanda, sebetulnya diajukan
yang tadi untuk menggantikan, tapi direkturnya nggak mau. Lalu waktu diantar ke Jakarta, Bapak juga ikut. Lalu diantar pada semua saudara-saudara Bapak, yaitu Pak Sigit, Mas Bas, dan semualah. Hampir semua ngantar karena dia satu-satunya orang yang mau pindah ke Belanda. Tetapi begitu mau pergi, semua disalami, Bapak sendiri yang diciumin. Jadi sehingga Pak Sigit baru tahu kalau Bapak si anak itu berpacaran sama Bapak. Pada tahun 1969 dan 70, Bapak ditawari kerja oleh Eyang Warso ke Makassar, yaitu di PT El Nusa. Disitulah Bapak ketemu Mama. Mama pacaran sama Bapak, satu-satunya pacar Bapak yang berani pada Bapak dan sudah saling ada berani sama Bapak. Itulah yang Bapak berkesan sama Mama. Karena biasanya pacar Bapak itu nurut saja sama Bapak. Tapi kalau Mama tidak. Makanya dalam hati saya, ini Mama. Pada kira-kira tahun 70-an, Bapak pindah kerja lagi ke Cilegon. Waktu Bapak ke Cilegon itu ditanya oleh Yanti, apakah Bapak tidak mau punya istri? Ya, pengen, tapi harus dipilih sendiri oleh Bapak. Waktu itu Bapak ajukan ke Mama sebagai istri Bapak adalah Mama, yaitu orang Ambon. Yanti balik bertanya sama Bapak, apa orang Jawa sudah ada yang tidak cantik toleh? Bapak bilang, ya ada. Bapak mau orang Ambon. Kalau Yanti tidak setuju, ya nggak usah aja kawin. Yanti mengalah. Lalu Bapak kawin sama Mama. Mulailah Yanti sama Mama tidak cocok. Apa-apa yang dikerjakan Mama, Yanti selalu mencelanya. Lalu ikut-ikutan saudara-saudaranya. Saudara agak juga mencela Mama. Lebih kurang 4 tahun saya dan Mama hidup bersama. Hidup serba kekurangan. Yangkung sakit. Yangkung dibawa ke Jakarta. Bapak dan Mama hidupnya serba kekurangan. Bapak tahun 1980 di PHK. Yang aneh bagi ya dimintai, yang aneh lagi pada saudara-saudaranya Bapak dimintai urunan tentang sakitnya Yangkung. Bapak tidak sanggup. Terus Mama bilang sama Bapak, diminta untuk perawatannya dipindah ke rumah sakitnya Mama, yaitu rumah sakit polisi. Di mana rumah sakit polisi itu untuk Yangkung tidak bayar, dan Yangkung masih
dihormati di sana. Tapi saudaranya bapak sama Yanti tidak maunya di rumah sakit Fatmawati, karena di situ ada Bude Bayi. Ya. Pada tahun 82 Eyang Warso menanyakan, Bapak mau pindah ke Bontang? Bapak bilang mau. Lalu Bapak dan keluarga pindah ke Bontang. Ekonomi Bapak memang membaik di Bontang. Diminta merawat orang mulai ada. Akhirnya Eyang meninggal setelah dirawat beberapa bulan di Fatmawati. Sekarang Eyang anak-anak mulai baik. Membaik, anak-anaknya juga ya, satu. Waktu itu Bapak masih punya anak yang namanya Ari Bustaman. Pembesar. Terus Ari Bustaman waktu itu sudah bisa sekolah agak bagus, yaitu di Unhas. Noni di UGM, Charlie ya di ITS sama di UGM, Didot di ITS. Mulailah Yanti baik sama mama, dan saudara-saudara Bapak mulai baik-baik, kecuali Bude Bayi. Waktu berjalan terus, Arif dan sudah lulus di Unhas. Nah, Yanti masih menangi, dia sudah lulus dari Unhas. Yanti lalu meninggal. Habis Yanti dikubur, dan saya merasa sedih sekali. Saya tanya pada Bu Bani, selama dirawat Yanti habis berapa? Bu Bani jawab, tidak usah dipikir Mas, karena peninggalan Bapak cukup untuk biaya untuk semua merawat ibu. Bapak jadi mendengar itu, Bapak kaget banget. Kalau hati Bapak waktu itu disuruh urunan ke Yangkung waktu sakit, saya ditagih terus. Tapi waktu itu ekonomi Bapak belum baik. Jadi apa semua itu maksudnya? Baru terus ya itu ya, itu maksudnya, tanda tanya, nggak perlu ya. Baru saya tentang itu semua. Bapak kaget kepada bicara tentang apa kuburan Yanti belum kering. Tahu-tahu saudara-saudara membicarakan warisan. Bapak marah sekali karena Yanti kuburannya Yanti belum kering. Diajak bicara tentang warisan, Bapak jawab, bicaralah kau tentang warisan bertiga. Bapak tidak usah. Bapak cukup wakilkan sama Pak Ito. Nah, itulah itu semua. Apa? Ya, itu tentang riwayat Bapak sedikit ya. Udah, ntar dulu. Bapak dulu. Bapak dulu diketawain orang sekitar, dan tapi sekarang Bapak jadi ketawaan anak-anaknya karena Bapak pantas untuk diketawain.
Karena memang Bapak agak bodoh dari semuanya. Bagi Bapak yang penting bisa menjadikan anak-anak mandiri tanpa menyusahkan orang lain. Ya, oke. Warisan Bapak ke anak-anaknya ada di otak atau di kepala anak-anaknya. Dan itulah keberhasilan Bapak. Warisan Mama di anak-anaknya, di otaknya, dan ada juga sedikit materi. Diharapkan Bapak, anak-anak Bapak yang tertua untuk memimpin tentang hal warisan ini. Ya. Ya. Itu ya. Harap dihormati Mama, harapan Bapak. Oh. Harapan Eyang salah ini. Oh, menghormati Mama. Menghormati Mama, harapan Eyang hidup rukun sesama saudara dan saling membantu. Jangan sekali-sekali berebut warisan Mama. Kalau itu semua ditaati, Mama tenang di alam kubur. Hal lainnya dirunding bersama. Ya, itu. Ini tentang agama bagi Bapak. Yang harus dijalankan beragama itu adalah 1, belajar, 2, ibadah, 3, olahraga. Yang harus bisa berenang. Cucu-cucunya Bapak. Hormati orang tuamu. Bapak paling menentang hal poligami di agama Islam ini. Kalau tidak mengerti tentang agama Islam, jangan tanya pada siapapun, tapi carilah sendiri dan belajar mencari yang tidak dimengerti itu. Yuk, oke. Ini untuk cucunya Bapak. Ya, sudah cukup. Udah.